Halo, hai, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung bersama Mari di sini ya. Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin ya. Baik, sekarang tarikan kartu tarotnya untuk melihat apakah dia seseorang yang saat ini sedang tidak terhubung dengan dirimu, merindui hadir kamu dalam hidupnya dia, gitu ya. Jadi ingat ya, kondisinya untuk sekarang kamu sedang tidak terkoneksi lagi sama sekali tidak ada keep in touch gitu ya, nggak ada pertemuan secara fisik, nggak ada chattingan, teleponan kayak gitu ya. Apakah dia merindukan kamu? Sebelum mari memulai pembacaan, perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke ya, langsung ya, rindukah dia padamu? Oke, ada Nine of Wands. Kemudian diserta energi dari ya. Oke. Oke ya, baik. Oke. Oke. Rindukah dia padamu untuk saat sekarang ini? Mari rasa di situ itu rindu, gitu ya. Tetapi kerinduan ini tuh bukan kerinduan yang bukan kerinduan yang bikin dia sesek kayak gitu ya. Enggak. Karena beberapa di antara kalian nampaknya perpisahan ini tuh udah sekian lama, gitu ya. Jadi dia sebenarnya sudah terbiasa hidup tanpa kamu, gitu. Walaupun pikiran-pikiran tentang kamu sebagai seseorang dari masa lalunya itu tidak bisa dipungkiri, tidak pernah hadir di benaknya dia, kayak gitu. Mungkin keadaan dia sekarang itu lagi baik-baik saja, gitu ya. Lagi happy, sukses dalam bisnis dan karir, sehat jiwa dan raga, gitu ya. Keadaan kondusif dalam hidupnya dia. Sudah ada rutinitas tertentu yang bisa menenggelamkan dia, gitu ya, untuk tidak terlalu terlarut secara hati kepada kamu. Nah, ketika dia mengingat kamu, di situ banyak ingatan-ingatan yang bikin dia itu bahagia, gitu. Alih-alih memikirkan tentang kesedihan setelah berpisah, karena berpisah dari kamu, dia lebih memikirkan tentang, oh kalian pernah makan pecel lele sepiring berdua, so sweet, gitu ya. Oh kamu pernah ngasih dia gift, gitu. Ada sesuatu yang kamu berikan, gitu ya, yang pemberian kamu itu tuh sangat berharga, gitu. Ketika kamu tersenyum ke dia, gitu, bagaimana hangatnya pelukan kamu ke dia, gitu ya. Bagaimana kekonyolan yang pernah kalian lakukan bersama, gitu. Momen-momen yang indah itu yang paling banyak dia ingat. Kalaupun dia mengingat adanya misalnya dalam hubungan ini perkelahian misalnya, gitu ya, konflik antara kalian berdua, tapi dia sudah bisa memetik sesuatu dari konflik itu, sesuatu dari situasi yang gak enak yang pernah terjadi itu, dan itu membuat dia menjadi dewasa. Di situ dia sudah mengkoreksi dirinya dia. Oh iya ya, aku dulu pernah melakukan kesalahan ini ke kamu. Aku pernah melakukan kesalahan itu. Dia berani mengkoreksi diri dia sendiri.
Harusnya sih jangan yang kayak gitu ya tindakannya. Ngapain aku ngomong seperti itu ke kamu bila pernah dia nyakitin kamu secara kata-kata. Gitu. Memang sih sudah selesai dia di fase menerima perpisahan ini. Nah, kayak gitu ya. Jika ternyata dari pihak kamu yang melepaskan diri dari dia. Tapi apabila dia yang melepaskan diri dari kamu, ya, sehingga perpisahan ini terjadi, mari lihat di situ dia mungkin pernah ada di fase menyesal, ndak menyesal, menyesal, ndak menyesal gitu. Tapi akhirnya di sini dia bilang aku tidak menyesal, gitu ya. Memang di saat itu terlepas dari kamu itu wajib dilakukan, sudah yang tepat dilakukan. Nah kayak gitu. Lah buktinya ketika berpisah dengan kamu, dia baik-baik aja kok sekarang. Gitu ya. Dia bahagia-bahagia saja sekarang. Gitu. Kalau kamu yang melepaskan diri dari dia, mungkin dia pernah dalam posisi membenci kamu. Terluka oleh karena keputusanmu. Tapi dia di situ ada berjuang. Enggak, aku harus menyehatkan diriku gitu loh. Aku harus mampu untuk menerima keputusan kamu agar berpisah dari dia. Sempat dia sudah ada struggle dia di sana ya. Untuk dalam kondisi tenang seperti saat ini, ada perjuangan yang pernah dia lakukan. Gitu. Tapi pada akhirnya dia mampu menerima dengan baik. Gitulah. Mampu menerima dengan baik situasi yang perpisahan itu, gitu ya. Memang di sini kabar bahagianya mungkin ya untuk bagi sebagian teman-teman yang lagi ngeliat video ini. Saya rasa suatu saat dia akan datang ke kamu. Entah kamu yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kamu ya. Bahkan ini tadi ya garis bawahi. Jika dia yang meninggalkan, tunggu kita lihat dulu ya siapa yang meninggalkan. Biar lebih jelas ya, jangan tebak-tebak kucing dalam karung. Siapa yang meninggalkan? Diakah yang meninggalkan? Kamukah yang meninggalkan? Nah, mungkin kamu yang meninggalkan. Gitu ya. Ini seseorang yang kamu tinggalkan ya, itu kuncinya ya. Kamu yang meninggalkan dia. Gitu. Walaupun kamu yang meninggalkan dia ternyata, tapi dia akan datang. Gitu ya. Terutama apabila kamu meninggalkan dia karena di situ kamu pengen punya pasangan yang bisa ngasih kamu kehidupan yang berkecukupan. Jika karena ada alasan-alasan di saat kalian berdua dia posisinya masih nganggur, gitu ya, posisinya masih jelek, gitu. Ya, wujud fisiknya yang mungkin masih tidak menarik. Sekarang ini dia lagi nge-improve. Dia lagi nge-develop ya itu bahasanya. Dia lagi nge-develop dirinya dia. Dia lagi kayak membangun dirinya dia. Oh, kamu tinggalin aku gara-gara uang ya. Gara-gara aku nganggur ya. Kamu malu sama pasangan yang nganggur. Gitu. Ya udah. Aku akan bekerja, aku akan punya karir yang baik. Gara-gara uang, oh aku akan ngumpul duit. Gitu ya. Aku akan menabung. Gitu. Biar satu saat aku tuh pantas hadir di hadapan kamu. Biar kamu mau melirik aku. Mungkin kan ketika dalam hubungan, yang aku miliki itu hanya cinta. Tapi kamu butuh lebih dari cinta. Atau beberapa mungkin diantara kalian ketika meninggalkan dia, kamu sudah dikejar usia. Di rumah ibu bapak sudah heboh aja bunyiin alarm. Kapan kawin, kapan nikah, kapan aku dikasih cucu. Gitu ya kali ya. Adalah pertimbangan-pertimbangan kamu gitu kan. Yang membuat dia ini tidak layak di matamu. Gitu. Jadi itu, dulu aku hanya memiliki cinta untuk kamu. Gitu ya. Nanti aku akan datang lagi ketika aku sudah punya apa yang kamu lihat dari aku yang tidak aku miliki.
gitu. Kamu malu jalan sama seseorang yang gembrot gitu ya, jerawatan gitu kali, hitam dekil gitu ya. Dia ngedevelop dirinya. Aku cantikkan diriku, aku akan jadi kayak Barbie gitu. Atau aku akan jadi mirip-mirip Ariel Noah misalnya di sana ya. Oh gara-gara uang, nah baik, aku kerja dulu. Sukses aku datang padamu. Dan yang ianya memang orang ini tuh bisa nanti jadi orang yang berhasil gitu ya. Karena ternyata pukulan dari kepergian kamu dalam hidupnya dia, sempat dia bikin down, tapi itu justru ngasih bahan bakar bagi dia gitu loh. Ngasih bahan bakar baginya untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu. Mungkin di situ dia pun sadar gitu ya, iya ya. Egois aku kalau aku bilang kalau kamu hanya cukup hidup dengan memiliki cintaku, dengan aku berikan cintaku. Nggak cukup. Iya, wajar kalau kamu tuh pengen kemana-mana bukannya naik sepeda ontel ya, tapi minimal naik Avanza misalnya kayak gitu ya. Oh wajar kalau kamu malu jalan sama seseorang dengan wujud fisik seperti aku gitu. Jadi dia belajar gitu ya. Jadi dia belajar memahami bahwa kepergianmu itu tuh bukan egois. Tapi kepergianmu itu tuh karena kamu sedang menjujuri kebutuhan-kebutuhan dirimu. Naik kebijaksanaannya memang tidak mudah. Berproses di sana, ada progres pendewasaan dirinya. Gitu. Ya. Tapi nanti dia akan hadir di hadapanmu untuk mengukur, aku udah layak enggak nih. Datang dia nanti di masa depan. Gitu ya. Mari nggak tahu lah. Ini apakah memang dia sudah layak banget nanti di masa depan ketika bertemu dengan kamu. Tetapi akan ada perubahan dari hidupnya dia. Dia tidak seperti yang kamu ketemui. Dia bukan orang yang kamu jumpai sekian tahun yang lalu. Berubah di sana. Setidaknya kalau dilihat-lihat dari terakhir kondisinya dia, menurut kacamatanya Mari, ini sudah berkali-kali lipat lebih baik. Mungkin kalau menurut kamu tolak ukur orang kaya itu tuh harus punya duit 100 triliun gitu ya. Mungkin ya. Tapi nanti dia bisa datang di hadapan kamu ketika dia sudah memiliki katakanlah 1 triliun gitu. Memang tidak 100 triliun tapi sudah punya 1 triliun. Nah, kayak gitu ya. Di sana. Jauh lebih baik daripada yang dulu lagi. Dan dia pengen melihat gitu ya, kamu ngasih poin berapa ke dia. Itu satu. Kemudian nanti dia akan datang ya. Kalau bisa kamu pertimbangkan kembali untuk mau jalan bareng sama dia. Gitu. Nggak peduli kalau kamu ini sudah jadi istrinya orang. Nggak mau tahu kalau kamu tuh sudah jadi suaminya orang. Nggak mau tahu. Gitu. Tapi dia nanti ngasih tawaran sama kamu. Mau tidak menyambung kembali apa yang pernah kamu putuskan kemarin hari? Karena kan kondisinya kamu yang memutuskan situasinya. Kan kamu yang melepaskan diri dari dia. Nah kayak kita. Mau nggak datang lagi? Mau nggak hadir lagi di hidupku? Nanti dia akan tawarkan ke kamu. Ini yang sudah aku miliki. Aku tidak seperti ingatanmu yang lalu. Gitu. Masih ada loh ini cinta untuk kamu. Masih ada rasa sayang untuk kamu. Gitu. Ada hal-hal yang ingin aku berikan ke kamu. Menurutku yang mau aku berikan ini tuh sesuatu yang bikin kamu bahagia. Gitu. Tapi kamu mau terima atau enggak? Nah, nanti akan ada tawaran di sana. Mau tidak mencicipi bersama dengan aku di saat kondisi aku tuh
sudah tidak seperti yang dulu. Nah, di situ ya. Nah, beberapa ada di sini yang nekat nih. Nikah yuk. Kita bersama dengan aku yuk gitu ya. Ayo berkomitmen lagi dengan aku. Mungkin ini permintaan-permintaan yang naif gitu ya. Permintaan-permintaan yang konyol. Gitu. Tapi ya kalau dilihat dari sisi freedom to choose gitu ya, free will-nya seseorang, ya ini sah-sah saja gitu ya. Nah, mau kembali akhirnya dikembalikan lagi ke kamu. Gitu ya. Kamu mau apa di sini? Gitu. Sikapnya dia yang mendekati kamu pasti datang. Memang mungkin tidak akan cepat untuk beberapa, butuh bertahun-tahun berikutnya, apalagi kalau usianya kamu saat ini masih di 20-an. Gitu ya. Butuh bertahun-tahun berikutnya. Loh, yang nggak mungkin orang cepat kaya. Gitu ya. Nggak mungkin lah orang cepat glow up gitu ya dari semua sisi hidup gitu. Butuh proses di sana ya. Nah, sedangkan kalau pakai bantuan dari tuyul, jin Gondoruo saja, orang mau ngepet, jadi babi ngepet aja butuh waktu gitu ya. Untuk ada perbaikan diri gitu. Seberapa bisa banyak sih gitu kan hasil dari ngepet itu tadi gitu ya. Seberapa bisa cepat hidup kita tuh bisa stabil dari hal-hal seperti itu gitu. Konon lagi kalau upaya-upaya yang wajar, normal gitu ya. Karena memang di sini dia bisa kayak katakanlah ketika dia sudah punya uang 10 miliar. Belum cukup ini 10 miliar ini. Gitu ya. Mesti aku tambahkan lagi jadi tadi, tunggu sampai aku punya 1 triliun. Sampai benar-benar dia ngerasa dia sudah kaya raya, sudah benar-benar cantik ngalah-ngalahin Syahrini gitu. Sampai dia ngerasa dia puas dulu, layak dulu gitu ya. Berkali-kali lipat kehidupan dia lebih baik daripada kemarin. Baru dia datang ke kamu, makanya butuh waktu tahun-tahunan. Gitu. Nggak yang sebulan 2 bulan setelah kamu mendengarkan setelah kamu berpisah dari dia gitu ya. Nggak hitungan bulan-bulanan di sini, tahun-tahunan. Nah, walaupun dia tadi ya kondisinya ternyata dia sudah punya istri, sudah punya suami, tapi dia datang ini sama kamu gitu loh, datang tadi ingin pengakuan. Satu ya, seperti Mari katakan tadi ya, ingin pengakuan gitu loh. Sudah layak enggak dia ini? Gitu ya. Sudah lebih baik enggak dia ini? Karena kalau menurut dia sudah lebih baik. Cuman kan ternyata kamu yang menilai dia kemarin hari rendah. Makanya dia butuh itu, dia butuh dapatkan itu. Jadi obsesi, ada di sini obsesi. Ya. Ada obsesi di sini untuk bisa menjadi bagian dari hidupnya kamu, atau kamu yang menjadi bagian dari hidupnya dia. Ada obsesi di sana, ada tekad. Kalau Mari tangkap di sini ya, ada tekad, kayak ada ambisi kayak gitu di dalam dirinya dia, gitu ya. Ada ambisi, aku harus bisa dengan kamu gitu, aku harus ketemu sama kamu, gitu. Mungkin kalau ambisi sampai obsesi merampas kamu dari kehidupan yang kamu miliki sekarang, nanti gitu ya, bukan sekarang, nanti untuk bisa bersama dengan dia mungkin enggak. Tapi setidaknya ada juga di sini tuh kayak ingin diakui bahwa kamu tuh masih cinta sama dia. Gitu loh, bahwa selama ini kamu tuh juga mikir-mikirin dia. Bukan hanya dia sendiri yang mikir-mikirin kamu. Gitu loh. Tapi ada juga hal yang sama. Seperti itu, ya. Semakin senang nanti orang ini, ya, semakin bahagia hidupnya dia, semakin mendekati kesempurnaan hidupnya dia, tapi berdasarkan tolak ukurnya lah ya, bukan tolak ukurmu.
dia akan semakin berkeinginan untuk ketemu sama kamu, untuk datang nyamperin kamu. Kayak gitu, ya. Ketika harga diri sudah lebih tinggi di sana. Tapi tadi bukan untuk datang mau ngenyombongin dirinya dia di hadapan kamu, enggak, bukan. Di situ masih ada enggak ruang untukku? Selama ini tetap tidak kamu berikan ruang, ya, kepada aku, gitulah. Walaupun tadi naif ya, jelas-jelas kamu meninggalkan dia. Mungkin kamu udah empet banget dengan dia, gitu ya. Kamu udah sumpek banget ketika ngejalanin relationship dengan dia. Sebuah kewajaran kalau selama ini atau dalam perjalanan kamu nggak mikir-mikirin dia, wajar-wajar saja gitu ya. Nah di sana. Tapi ya tadi ada kenaifan di situ, ada kayak kekonyolan di sana ya, sikap kanak-kanak di sana. Kamu masih rindu nggak? Kamu mau juga nggak nyesal udah pernah ninggalin aku? Ada di situ, ya. Ada ego-ego untuk minta pengakuan, tapi bukan ego-ego untuk nyakitin loh ya. Nyakitin secara fisik gitu ya, bikin kehidupan kamu nanti berantakan ketika dia datang, enggak gitu. Gitu. Tapi ya kalau kamu menyesal telah ninggalin dia itu ada, gitu ya, di sana. Gitu. Nanti ada tuh yang nikah yuk sama aku, gitu. Tadi walaupun kalau kamu tuh atau dia itu tuh sudah ternyata punya keluarga kecil sendiri, gitu. Tapi ya demikian lah ya sikap kenaifan kanak-kanak, bagian dari nature-nya kita sebagai manusia. Oke, baik. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Diulang-ulangnya aja lah video ini, nggak usah Mari sampaikan terlalu panjang durasi. Nanti komplain lagi di kolom komentar berbelit-belit gitu ya. Baik, sekarang Mari akan tarik koin. Koin-koin ini berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, ini bisa zodiaknya kamu. Untuk apa koin ini ditarik? Untuk melihat kepada siapa pembacaan ini ditujukan. Oke. Mari mulai dari inisial ya. Ada inisial C di sini, cinta ya, karena memang orang ini cinta padamu. Kemudian di sini ada inisial G, gunung, ada A, awan, ada Q di sini, kodam. Iya ya, jadi ini kadang-kadang ya ketika mikirin kamu dia bahagia, tapi mau ini ketika dia bersedih ya, seseorang yang dia pikirkan itu kamu. Misalnya kayak gini, astaga, andai kamu masih ada di hidupnya aku sekarang, gitu ya, mungkin kesusahanku ini tuh nggak bakal sesakit ini, gitu lah, ya, karena ada kamu, gitu. Oke, jadi setiap dia kesulitan dalam hidupnya dia ingat kamu, dan itu menjadi pen-trigger, gitu ya. Aku harus keluar dari kesusahanku ini untuk layak ketemu sama kamu. Kemudian ada U, udang, ada H, harimau, ada N, naga, ada inisial E, elang, ada X di sini, X ya, X-Men, ada O, osin, kemudian ada inisial K, kalung, ada D, damai, ada J, juara, ada T, 3. Oke, baik. Kemudian di sini ada zodiak ya, hadir zodiak Pisces di sini. Ada energi dari Libra, ada energi dari Leo, ada energi dari Scorpio, dan kemudian di sini ada energi dari Leo kembali. Baik, semoga Mari sampaikan mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.